banyak pertanyaan nih, mungkin yang sering Bang Saka itu sampaikan soal creator ex nihilo, creator ex materia, terus kiranya pasti bakal ada lebih jauh lagi pertanyaan tentang bagaimana Tuhan itu memfikasikan gitu, dan mungkin bagaimana dia bisa nih menciptakan suatu hal dalam berada temporal dan spasial tanpa menjadi objek dalam spasialitas tersebut gitu. Paham nggak kira-kira? Thank you ya Bu Nini karena Oke, waktunya terima habis. kasih. Thank you Ya, for terima discussing kasih it. ya. Ya, Sip. semoga sehat selalu. Halo Bang Syahril. Halo. Guys, don't forget to love orange and everything ya. Oke, Bang Syahril, silakan. Apakah Abang teis? Kan pernah naik kedua kali ya, mungkin lupa kali ya. Waktu itu kita bahas yang Tuhan Maha Baik ya. Saya pernah naik juga waktu itu. Jadi tahulah saya teis. Oke ya. Jadi soal bukti teis ya. Jadi tadi sebenarnya argumennya sudah ada semua. Kalau menurut saya cuman kurang rapi aja, gitu ya. Jadi kan sudah pasti kan. Jadi gini, saya mungkin agak sedikit tarik dulu ya. Jadi dulu saya pernah diskusi dengan beberapa teman teis saya ya, beda agama gitu ya. Yang kita istilahnya bagaimana cara kita menemukan Tuhan tanpa doktrin agama. Ya artinya kita jadi ateis semua nih kan tanpa doktrin agama kan. Jadi apa? Artinya tanpa agama ya, bukan tanpa Tuhan ya. Artinya bagaimana cara kita menemukan Tuhan tanpa doktrin agama. Ya kan? Nah, jadi banyak tuh yang menjawab tapi nggak inilah ya. Nah, kalau saya gini, saya jawabnya gini. Ya, jadi ya tadi sudah ada sebenarnya ya. Jadi ketika manusia melihat alam semesta ini yang begitu sempurna ya, yang begitu luar biasa, itu kan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya kan gitu. Ya tadi kan banyak yang sudah disampaikan tentang keluar biasaan ya, sesuatu yang terjadi kok kenapa manusia ada di bumi, kenapa nggak ada di Venus misalnya gitu ya. Nah itu artinya bahwa alam semesta yang besar ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, itu hukum sebab akibat kan gitu. Ya kan? Nah, ketidakmampuan manusia dalam menemukan siapa sih entitas yang menciptakan alam semesta ini, akhirnya hanya sampai pada tahap kesimpulan bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk dan rupanya, ya, bagaimana cara dia menciptakannya, kan gitu kan? Nah, sampai tahap kesimpulan itu aja. Nah, kemudian agama muncul dengan mengatakan itulah Tuhan. Bahkan Stephen Hawking mengatakan, ya, Stephen Hawking mengatakan tuh bahwa menciptakan semesta ini adalah alien cerdas. Ya kan, pernah dengar ya? Nah, alien cerdas kan artinya makhluk asing yang cerdas. Sebentar. Di mana Stephen Hawking ngomong Dulu, kayak gitu? sebentar, sebelum selesai. Argumen saya belum selesai, santai dulu santai ya. Ya, alien cerdas nanti oke, silakan kalau mau ditanyakan ya. Argumen saya mau dibantah silakan. Ya, artinya Enggak, bahwa referensinya ada di mana? Di buku apa dia ngomong kayak gitu? ya pernah dengar aja, ya mungkin Pernah dengar silakan aja, chat. oke. Referensinya nggak ada berarti ya? Ya, ada alien cerdas yang menciptakan semesta ini. Artinya bahwa ada entitas asing yang menciptakan alam semesta ini. Yang kemudian itulah yang dikatakan sebagai Tuhan oleh orang agama, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat dalam semua agama dikatakan Tuhan itu adalah oknum pencipta alam semesta ini yang tidak diketahui bagaimana bentuk, rupa dan wajahnya. Ya, dalam agama Kristen dikatakan Yesus tidak ada seorang pun yang pernah melihat rupa dan gambar Bapa. Dalam Islam dikatakan Tuhan itu tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Dalam Hindu dikatakan bahwa yang Maha Esa itu tidak terkatakan, tidak tergambarkan, tidak terbayangkan. Ya, dalam ilmu filsafat tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai causa prima, ya, prima causa, ya, sebab utama terjadinya alam semesta ini. Oke, mungkin dari poin itu aja ya Bang, kita ambilnya gitu agar karena waktunya juga biar tergunakan secara efisien. Mungkin William bisa ini nggak sebelum lu diculik? Lu ada objeksi nggak sebagai argumen prima causa gitu? Ya, argumen prima causa udah berapa kali sering gue ulang lah gitu. Pertama, kalaupun sekiranya prima causa itu ada, dia itu gak bersifat esensial gitu. Jadi apapun itu bisa menjadi prima causa. Jadi kalau kita pakai metode epistemik gitu, apa yang sejauh ini mampu kita autentikasi, maka itu bisa menjadi kategori kebenaran gitu. Jadi misalnya sejauh ini kita hanya mampu mengautentikasi yang paling jauh adalah Big Bang gitu. Nah, kita anggap Big Bang adalah yang paling jauh mampu kita autentikasi sebagai sebuah awal, maka kita bisa menganggap
itu adalah awal gitu. Nah, dan itu lebih sah gitu. Secara metodologis itu lebih sah dibanding kalau kita membuka kemungkinan bahwasanya apa yang ada sebelum Big Bang gitu. Nah, atau sekiranya Tuhan adalah menjadi awal, atau sekiranya dia menjadi sebuah prima causa gitu. Nah, menurut gue pertanyaan apa yang ada sebelum, jika kita udah sepakat bahwasanya suatu hal itu yang paling jauh mampu kita autentikasi atau sekiranya mampu kita amati, pertanyaan apa yang ada sebelum itu udah runtuh gitu. Sama seperti misalnya kita tahu bahwasanya tidak ada secara alfabet apa yang ada di belakang A gitu. Nah, di situ pertanyaan apa yang ada sebelum A itu udah runtuh, karena sejauh ini yang paling kita amati paling jauh ya paling huruf A adalah yang paling awal. Nah, begitu juga kalau sekiranya kita letakkan pada Big Bang gitu. Nah, jadi apa sih yang sekiranya bisa menjadi poin utama dari jika saja prima causa itu gak harus Tuhan? Pertama, sekali lagi ketika gue mengatakan prima causa itu gak harus bersifat esensial. Big Bang itu bisa menjadi prima causa karena ya secara epistemik kita paling jauh mampu mengautentikasi Big Bang gitu. Dan yang kedua, Tuhan mungkin nggak bisa menjadi prima causa karena secara definitif jika saya kita udah menyepakati Tuhan itu transenden, maka dia udah mentransendisi nilai-nilai faktual dan atusial. Maka bagaimana dia tidak menjadi objek dalam spasial untuk sekiranya menciptakan realita kita, alam semesta kita, bintang-bintang, manusia ataupun bla 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 gitu. Karena jika dia udah mentransendisi nilai-nilai seperti faktual dan atusial, maka dia udah tidak lagi terdependensi dengan parameter-parameter keberadaan dalam realita kita. Jadi dia udah punya realita independen gitu. Nah, pengkategorian realita independen itu seperti apa? Nah, ujung-ujungnya kita gak bisa mendeskripsikan. Kalaupun sekiranya kita bisa deskripsikan ya gitu, kita deskripsikan dengan produk-produk realita kita. Bagaimana cara kita memandang realita kita? Bergantung lagi pada paradigma kita gitu. Nah, anggaplah let's say bahwasanya Tuhan itu menjadi prima causa gitu. Maka pasti sekali lagi bakal akan ada rekonstruksi gitu. Pasti bakal ada pertanyaan yang lebih jauh. Seperti misalnya pengamatan kita tentang kausalitas itu bersifat intuitif semisalnya. Nah, maka dengan begitu semisalnya kita hanya mengamati kausalitas itu dari sebabnya, dan kita tidak akan mampu menarik rentetan-rentetan sebab ini hingga ke penyebab itu secara komprehensif, selalu bersifat parsial gitu. Nah, dengan begitu kita juga gak sah dong untuk mempakemkan atau sekiranya meletakkan Tuhan sebagai sebuah indikator utama. Kalaupun secara hakikat dia itu sebuah penjelasan yang harus ada akhir, dia itu harus akhir bla 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 gitu. Nah, pertanyaan ketiga adalah jika saja oke lah dia itu udah memenuhi dua kategori tersebut, maka bagaimana cara dia menciptakan sesuatu tanpa terikat oleh kontinuitas? Jika saja dia tidak bisa jika saja dia menciptakan suatu hal tanpa terikat oleh spasial temporal, maka bagaimana kategori keberadaan tersebut bisa kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang objektif? Bagaimana suatu hal itu mampu kita koherensikan di kepala kita secara rasional? Ataupun bagaimana suatu hal tersebut sebenarnya Tuhan yang menciptakan ini bisa menjadi wujud yang sah nih secara akademis, itu menjadi jawaban yang necessary, yang dinescayakan gitu. Itu fanboy tuh infokan akunnya bangsa kayak mungkin gitu doang. Jadi transcendent ini transcendent ini tidak kompatibel untuk let's say menjadi prima causa suatu hal yang temporal dan juga spasial gitu, seperti alam semesta ini. Ya, dia udah mentransendisi nilai-nilai tersebut. Seperti misalnya kita ambil analogi dari dimensi misalnya. Jika kita menganggap dimensi ke-1 itu sebagai spasial, tentu tidak. Pasti akan ada spasialisasi lain, yaitu dimensi kedua. Begitu juga dimensi kedua dengan dimensi ketiga. Begitu juga dimensi keempat dengan dimensi kelima, atau sekiranya ke bla bla sampai dimensi ke-1000 gitu. Nah, jika misalnya kita hanya menganggap Tuhan itu ada secara hakikat, maka dia harus menjadi sebuah terminatif. Dia harus menjadi sebuah akhir. Wah, terculik Kak William. Ya udah, silakan Bang Saka ada. Oh enggak, saya belum. Oke. Apa aja? Silakan Bang Saka ada ini enggak? Enggak, aku Sabar, aku ini gini. nge-lag ya? Ini nge-lag ya? Tadi. Ya, lanjut deh Bang Saka aja dulu deh. Oke, aku sebenarnya mau lebih ke ini ya, lebih ke membahas seperti ini loh. Kenapa kita tuh diberikan opsi tuh hanya ada dua, anjir? Alam semesta tercipta dengan sendirinya atau ada yang menciptakan gitu? Kenapa nggak ada opsi lain kayak alam semesta selalu ada tanpa awal, atau kita nggak tahu jawabannya apa? Kan ada opsi lain tuh. Kenapa kita selalu dihadapkan pada opsi yang kita tuh nggak harus milih sebenarnya? Kita bisa mengatakan bahwa kita agnostik terkait bagaimana permulaan alam semesta itu. Jadi kita nggak tahu gimana alam semesta ini bisa ada. Sesimpel itu. Kita bisa mengatakan seperti itu. Atau kita bisa mengatakan, mengambil stand seperti Jainisme misalnya, alam semesta nggak punya permulaan, jadi nggak perlu ada pencipta, alam semesta juga nggak muncul dengan sendirinya.
Karena emang nggak punya permulaan, dan aku juga punya argumen loh untuk menunjukkan bahwa alam semesta itu nggak punya permulaan. Aku punya argumennya. Argumennya so simpel sekali. Kata permulaan hanya dapat dipahami dalam konteks ruang waktu. Sehingga mengatakan bahwa sesuatu itu memiliki permulaan hanya dapat dipahami jika sesuatu itu berada dalam konteks ruang dan waktu. Bagaimana caranya memahami kata permulaan tanpa mengasumsikan adanya ruang waktu? Itu argumennya Immanuel Kant. Jadi dari argumen seperti itu saya bisa mengatakan bahwa alam semesta nggak punya permulaan. Karena nggak punya permulaan, maka alam semesta bukan muncul dari ketiadaan dengan sendirinya atau diciptakan. Ya dia always existed aja, jadi selalu ada. Atau opsi lain adalah kita jujur mengatakan bahwa emang pengetahuan kita nggak nyampe di situ untuk saat ini. Jadi kita nggak tahu jawabannya apa. Kenapa kita hanya diberi dua opsi gitu, antara tercipta dengan sendirinya atau dia diciptakan oleh sesuatu yang lain? Kenapa hanya dua opsi itu? Kan curang itu. Oke, silakan Bang Sahril, apakah ada tanggapan? Saya tambahin juga waktunya, so don't worry. Oke, siap. Oke ya, jadi emang tadi banyak pertanyaan, saya orang pelupa loh ya. Nah, tapi ya udahlah, jadi saya coba jelasin dulu, mudah-mudahan itu menjawab semua pertanyaan yang ada gitu ya. Jadi ketika kita bicara bahwa Tuhan itu ada sebagai kausa prima gitu ya. Nah, itu adalah hukum kausalitas ya, atau sebab akibat yang terjadi kan gitu. Nah, jadi gini ya, ketika kita bicara, selalu saya katakan ya, cara kita cara kita membuat sebuah kesimpulan itu harus cara berpikir secara deduksi ya, dari umum ke khusus. Ya, mungkin kalau Anda kan orang filsafat ya, tahu premis mayor, premis minor ya, dalam hal membuat sebuah kesimpulan secara deduksi ya. Nah, artinya bahwa ketika kita bicara Tuhan, definisi Tuhan itu apa kan gitu. Bahwa sudah dijelaskan bahwa secara filsafat dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kausa prima terjadi alam semesta ini. Jadi katakan tadi oleh William bahwa paling ujung kita Big Bang. Saya pernah dulu ya, saya juga pernah diskusi sama orang ateis namanya Yohanes Rahmat ya. Mungkin kalau kalian ateis sejati kenal tuh Yohanes Rahmat ya. Dia dedengkot ateis dulu. Ya. Nah, itu saya tanya lagi, siapa yang menciptakan Big Bang? Terus saya tanya terus sampai dia udahlah kamu buang-buang waktu saya gitu. Artinya bahwa masih ada pertanyaan berikutnya yang kemudian kita tidak tahu kan gitu. Ya, bahwa Tuhan bahwa siapa sih pencipta alam semesta itu kan tadi saya kan udah jelaskan gitu ya. Bahwa manusia tidak tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini, tapi pasti ada yang menciptakannya itu. Itu digarisbawahi. Ya, pasti ada yang menciptakannya gitu loh. Ya, siapa oknumnya, siapa ininya, entitas seperti apa kita nggak tahu. Makanya kan saya bilang kemudian agama muncul itu menyatakan sebagai Tuhan. Jadi artinya Tuhan ini apa? Tuhan ini ada gelar bagi oknum yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau Anda menemukan siapa itu kausa prima penyebab alam semesta ini, nah itulah disebut dengan Tuhan. Sama ketika Anda melihat masakan. Ini siapa yang menciptakan masakan ini? Seorang chef. Mana buktinya chef yang menciptakan alam semesta ini, yang membuat masakan ini? Ya itu kan ngaco. Karena ya namanya yang membuat masakan ya disebutnya sebagai chef, gelarnya sebagai chef gitu loh. Ya, jadi kita mempermasalahkan gelar ya Tuhan itu adalah gelar kepada oknum atau entitas yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Sama kita juga mempermasalahkan gelar chef yang membuat masakan, karena yang membuat masakan itu disebut sebagai chef gitu loh. Ya, nah jadi itu harus dipahami seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemudian jadi kemana-mana gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang, yang dibilang bahwa ada alien cerdas yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Ya, berarti ada entitas asing kan gitu ya. Itu menurut Stephen Hawking yang pernah saya baca, pada dengar ya. Ya mungkin kalau ditanya itunya saya nggak tahu gitu ya. Mungkin silakan googling, mungkin ada. Nah, artinya bahwa keterbatasan manusia dalam menjawab siapa sih pencipta alam semesta ini ujungnya ya, maka itulah yang kemudian ada definisi yang diberikan bahwa itulah yang disebut dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar bagi oknum pencipta kausa prima. Ya, kausa prima terjadinya alam semesta ini gitu loh. Ya, jadi kalau tadi ngomong soal Big Bang paling jauh, ya itu baru paling jauh. Kita lebih jauh lagi, ya artinya sampai kita benar-benar nggak tahu siapa gitu. Di atas Big Bang masih ada. Berarti kan ada keterbatasan epistemik di situ. Tapi Iya, yang menjadi ada ketidaktahuan adalah tapi yang menjadi gagasan saya tadi adalah bagaimana secara epistemik kita mampu nih mengautentikasi atau sekiranya mengobserve lah
sejauh apa secara ontologis Bagaimana? alam semesta ini dimulai gitu. Nah, kalau sekiranya kita membahas Sorry. secara parsial, saya tadi tidak membantah kok kalau sekiranya kita memahami Tuhan sebagai prima causa itu juga secara parsial gitu. Kita anggap ada yang mengakomodasikan realita kita dengan menjadi sebuah terminasi gitu. Jadi analogi itu seperti dimensi tadi 1, 2 sampai 1000 Oke, saya pahami. uh, Terus apa? harus ada apa bang? Tapi bagaimana Anda mengotentifikasi bahwa yang memasak itu adalah seorang chef? Nah, Adalah chef. saya nggak membantah itu ya. Kita memahami Tuhan itu secara label doang. Maka cara kita nggak memahami Tuhan itu secara partikular gitu. Karena saya sendiri tadi juga udah mendefinisikan bahwa Tuhan itu transenden. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau dalam kategori epistemik, hal yang memang kuat secara legitimasi adalah apa yang mampu kita objektifikasi secara atau sekiranya mampu kita autentikasi secara objektif gitu. Nah, sejauh ini kan Big Bang, saya nggak mengklaim bahwa Big Bang itu adalah awal, tapi sejauh mana kita paham, sejauh mana kita tahu Big Bang adalah awal gitu. Dengan begitu itu lebih objektif dibanding Tuhan dijadikan sebuah indikator gitu. Kita anggaplah Tuhan itu sebagai sebuah sublimasi dari atau sekiranya terminasi dari segala hal gitu. Dia itu yang mengakomodasikan segala hal dengan predikat dia safe tidak secara partikular, tidak secara spesifik. Yang penting dia dilabeli gitu. Nah, berarti itu juga terkontingensi dengan standar epistemik kita gitu. Ya. Secara Jadi intuitif ya. Ya, mungkin gini ini loh. Bang Sahril yang dimaksud oleh William itu kan kalau kita tadi seperti chef atau misalkan saya kasih contoh itu seperti pulpen ini gitu. Pulpen ini diciptakan gitu kan oleh pembuat pulpen gitu. Bukti bahwa adanya pulpen ini itu merupakan bukti dari adanya pencipta pulpen. Nah, ini fenomena X gitu kan. Nah, fenomena X atau pembuatan pulpen itu suatu hal yang ada di dalam ruang dan waktu, di mana si pembuatan pulpen ini sudah ada bahan-bahan materinya terlebih dahulu, ruang waktunya juga sudah ada gitu. Nah, kita namakan fenomena X. Sedangkan kalau kita pengen membandingkan fenomena X ini ke alam semesta yang kita grand memiliki awal mula gitu kan, yang dimana waktu itu pernah mencapai 0 detik gitu kan, dimana waktu itu pernah T sama dengan 0 gitu. Nah, di awal mula alam semesta yang seperti ini, itu kita nggak punya ruang waktu, kita nggak punya bahan materi gitu. Jadi untuk let's say menyandingkan sebuah fenomena, kedua fenomena ini, fenomena X yang dimana penciptaannya itu sudah ada ruang dan waktu dan materi sebagai bahan, ke fenomena Y yang ruang dan waktu materinya belum ada gitu. Ini nggak bisa. Jadi setiap konsep yang ada yang kita abstraksikan untuk ranah temporal gitu, yang dimana seperti kausalitas, sebab akibat, penciptaan. Nah, ini tuh semuanya merupakan konsep waktu, merupakan konsep temporal. Kalau kita gunakan konsep yang temporal ke hal yang bahkan ruang dan waktu aja belum ada, ini tuh merupakan kategori error seperti itu, karena kita menggunakan hal yang bukan di ranahnya begitu. Jadi nggak masuk akal nih. Jelasin ya. Ya, kan kita sebab ada sebab gitu kan. Sebab itu kita menunjuk, Saka. Kan sebab itu kita untuk menunjukkan titik waktu sebelum sebuah fenomena gitu kan. Nah, masalahnya pas kita mencapai T sama dengan 0 gitu kan, kita tuh nggak bisa bilang sebelum ini tuh apa gitu. Karena T sama dengan 0 itu nggak ada waktu gitu, titik waktu sebelum itu. Jadi kayak kategori error. Yo, Saka, bro. Nggak Ada gini secara gini. tidak langsung juga Bang Syahrir tadi juga udah menyetujui bahwa premis pertama gue itu tentang kalaupun ada prima causa itu dia tidak bersifat esensial gitu. Nah, berarti gak harus Tuhan secara antropomorfis, gak harus Tuhan secara teistik gitu. Gak harus Tuhan yang punya sifat bla bla bla. Yang penting Tuhan yang dalam definisi yang secara hakikat gitu. Jadi Bang Syahril ini secara tidak langsung mengakui premis gue yang pertama, prima causa juga harus Tuhan karena dia tidak bersifat esensial gitu. Bisa aja Jadi, kan semesta ini adalah gitu. Ya. Jadi gini teman-teman, tadi tuh sebenarnya William itu udah memberikan poin ya, bahwa Big Bang itu suatu yang prima causa itu tidak esensial. Artinya kita bisa meletakkan prima causa itu pada apapun, variabel apapun bisa menjadi prima causa. Kita bisa mengatakan bahwa Big Bang adalah prima causa, karena itu menanyakan apa yang menciptakan Big Bang, itu pertanyaan yang salah. Kita bisa mengatakan seperti itu. Sama seperti kalau kemudian Anda memaksa bahwa harus ada yang menciptakan Big Bang. Ya kita bisa menanya lagi, terus siapa yang menciptakan penciptanya Big Bang? Kalau dikatakan bahwa nggak ada. Kalau dikatakan nggak ada penciptanya Big Bang, nggak ada yang menciptakan tuh. Penciptanya Big Bang tuh nggak ada yang menciptakan. Nah, kita juga bisa bilang ya Big Bang nggak ada yang diciptakan. Sama.
Betul. Makanya kan tadi gue berbicara tentang standar epistemik kita gitu. Apa yang paling jauh kita autentikasi, maka pertanyaan apa yang ada sebelumnya itu udah gugur. Sama seperti apa yang ada sebelum A itu udah gugur gitu. Oh ya boleh, guys, saya. bentar kita ini kasih waktu buat Bang Syahril closing statement sebelum kita ke guest selanjutnya. Silakan Bang Syahril. Oke, ya jadi dari awal udah saya katakan bahwa ketidakmampuan manusia untuk menemukan siapa pencipta alam semesta ini. Tuh, ketidaktahuan ya. Termasuk tadi Anda mau bicara soal gimana caranya membuat ya tanpa ada bahan-bahan. Ya itu kan ketidaktahuan Anda kan gitu. Ya itu harus kembali ke situ, ketidaktahuan manusia. Ya, itu yang kemudian hanya menyimpulkan ada yang menciptakan, terserah Anda mau nyebutnya apa. Tapi tadi yang saya bilang bahwa agama mengatakan itu adalah sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar sebagai pencipta alam semesta ini. Kalau Anda kekeh misalkan Big Bang lah yang mencipta alam semesta ini, ya udah itu Big Bang itu Tuhan menurut Anda. Gitu loh. Ya. Atau siapa tadi mau Gigi Peri yang memang dia sebagai ini. Nah, itu juga itu adalah Tuhan. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya ketika tadi dibilang ada yang menciptakan Big Bang. Lalu siapa yang menciptakan pencipta Big Bang? Nah, kembali lagi tadi ke definisi awal bahwa yang namanya Tuhan itu adalah kausa prima, awal, gitu loh. Jadi kalau masih ada lagi kemudian berikutnya, itu namanya bukan kausa prima dan itu namanya bukan Tuhan. Jadi harus dipahami dulu definisinya, baru kita bicara kelanjutannya. Jadi jangan sampai kita bicara kemana-mana, tapi definisi Tuhan sendiri itu kita nggak pahami, itu yang repot. Okay. Gitu loh. Thank you ya Bang Syahril. Jadi kemana? Oke, thank you ya, itu aja. And guys, please jangan jadi ateis ya. Please, kita di sini nggak pengen kalian jadi ateis sama sekali. Stop jadi ateis. Dibui ya, intinya kami ini gak pengen dibui itu. Jangan jadi ateis. Ateis itu menurut gua kayak apa ya? Itu harus lu capai sendiri, jangan dari gua, dari William, dari Saka gitu. So please jangan pernah, kita di sini tidak menyebarkan, kita di sini hanya mengevaluasikan sebuah ide filsafat gitu. Kita hanya ngobrol sebuah ide gitu untuk kita evaluasi dan eksaminasi secara filsafat gitu kan. Kita di sini gak ngomongin Tuhan atau agama sama sekali.